Halo Bu Anda, saya Alfred Jovan Marcelino, NIM 22M10013 dari kelas Ilmu Komunikasi 01. Saya akan menjelaskan tentang teori Elaboration Likelihood Model. Berawal dari sejarahnya dulu, teori ini pertama kali dikembangkan oleh Richard E. Petty, pakar komunikasi persuasif dari Ohio State University, Amerika Serikat pada tahun 1980. Teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki dua sisi dalam memproses sebuah pesan yang bersifat persuasif. Ada dua jalur, yaitu jalur sentral dan jalur periferal, atau bisa disebut jalur pinggiran. Jalur sentral adalah jalur di mana saat otak kita memproses sebuah fakta atau data untuk menentukan bahwa apakah informasi tersebut benar atau salah. Simpelnya, jalur sentral ini mendorong kita untuk menentukan bagus atau tidaknya pendapat orang lain melalui rasionalitas kita. Secara tidak langsung, jalur ini mengajak kita untuk berpikir secara kritis dan tidak menerima mentah-mentah informasi yang kita terima, dan mengajak kita untuk menelaah lagi lebih lanjut apa yang terdapat pada informasi yang kita terima. Contohnya, ada seorang dokter paru-paru yang menjelaskan kepada pasiennya bahwa ia menderita sakit paru-paru karena merokok, dan dokter tersebut mendorong pasiennya untuk berhenti merokok. Idealnya, semua orang dapat menggunakan jalur sentral dalam menerima pesan dari dokter tersebut. Namun sekali lagi, berpikir itu melelahkan. Oleh karena itu, banyak orang yang kurang mengasah jalur sentralnya. Selain itu, ada jalur periferal. Jalur periferal adalah suatu kondisi di mana otak kita menentukan pesan yang kita terima tersebut benar atau salahnya tidak berdasarkan fakta atau data yang disampaikan oleh si persuator atau si pemberi pesan. Simpelnya, jalur periferal ini bertujuan untuk menyetujui opini seseorang karena dengan berbagai alasan, seperti kita mengidolakan orang tersebut atau menyukai orang tersebut. Contohnya, dalam rute periferal ini terdapat di dunia hiburan. Kebanyakan argumen yang disampaikan orang-orang terkenal di dunia hiburan diterima oleh audiensnya hanya melalui jalur periferal saja. Karena tujuan para audiens untuk menonton atau menikmati acara orang favoritnya tersebut adalah untuk menghibur diri sendiri atau mungkin hanya untuk mengisi waktu luang. Jadi para audiens buat apa untuk susah payah berpikir untuk mencermati konten-konten mereka. Nah, dari dua tipe jalur tadi, jalur sentral dan jalur periferal, terdapat 3 jenis argumen yang dihasilkan dalam elaboration likelihood model ini, yaitu terdapat 3 argumen, yaitu yang pertama argumen yang kuat, yang kedua netral, dan ketiga argumen yang lemah. Argumen yang kuat sendiri merupakan argumen jika seseorang menerima pesan tersebut secara kognitif dan berpikir kritis akan pesan yang diterima. Dan penerimaan pesan tersebut merupakan hal yang positif dalam mempengaruhi keyakinan penerima pesan terhadap pandangan-pandangan yang mereka tangkap dari si persuator tersebut. Yang kedua adalah argumen netral. Argumen netral sendiri menghasilkan argumen yang tidak memberikan respon apapun sama sekali terhadap si penerima pesan. Jadi, dengan kata lain, tidak ada perubahan perilaku ataupun pengambilan keputusan yang dilakukan oleh si penerima pesan tersebut. Dan yang ketiga, ada argumen yang lemah. Argumen lemah tersebut berartikan si penerima pesan menghasilkan respon yang negatif terhadap ajakan dari si persuator tersebut. Efek negatif ini tidak hanya mencegah perubahan perilaku, tapi bisa jadi menjadi bumerang terhadap si penyampai pesan tersebut atau si persuator. Dan bumerang ini akan mengakibatkan efek semakin kuatnya pandangan
penerima pesan akan hal yang disampaikan oleh si persuator. Ya, jadi si penerima pesan akan semakin menolak ajakan dari si persuator tersebut. Jadi, kesimpulannya, teori elaboration likelihood model ini merupakan bagaimana seseorang mempengaruhi si penerima pesan untuk menangkap apa maksud mereka, apa maksud dari si persuator tersebut. Dan terdapat banyak hal yang terjadi atau terdapat banyak kemungkinan yang terjadi terhadap si penerima pesan dalam menangkap ajakan pesan dari seorang persuator tersebut. Respon tersebut bisa terdiri dari beberapa hal tadi. Ada yang berespon positif dengan mengiyakan ajakan tersebut atau menyetujui pendapat seseorang tersebut, atau mungkin tidak berespon sama sekali, atau bahkan yang lebih parahnya malah si penerima pesan tidak setuju atau tidak sependapat dengan ajakan atau pendapat dari si persuator tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.